Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan coba membahas tentang sudut elevasi, di mana sudut elevasi merupakan sudut yang terbentuk antara garis mendatar dengan garis ke atas. Nah, pemanfaatannya sudut elevasi bisa digunakan untuk mengukur ketinggian suatu objek, misal mengukur tinggi pohon, mengukur tinggi gedung, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa konsep trigonometri yaitu perbandingan sin. Sin adalah sisi depan dengan sisi miring, cos. Cos adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miring, kemudian tan. Tan adalah perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Untuk soal nomor 1 kita bisa coba. Seorang siswa akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 4 akar 3 meter dari dirinya. Nah, mungkin kita coba gambar terlebih dahulu. Misal ini adalah siswanya. Nah, kemudian dia akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 4 akar 3 meter dari dirinya. Oke, di sini ada jarak 4 akar 3 dan ini adalah pohonnya. Nah, jika antara mata dengan puncak pohon tersebut membentuk sudut elevasi, berarti dari sini ya, dia melihat puncak pohon dan membentuk sudut elevasi 30 derajat. Nah, sampai sini tarik garis bantu. Tujuannya agar membentuk sebuah segitiga. Tinggi orang tersebut adalah 1,6 meter. Berarti ini sama ya, karena berhadapan garis lurus, maka 1,6 meter juga. Yang diminta tinggi pohon. Nah, kalau kita lihat, ini sebagai jarak sudah ada, yaitu 4 akar 3. Yang mau dicari berapa tinggi pohonnya. Kalau kita lihat dari sudut 30 derajat, ini adalah sebagai sisi depan. Kemudian yang berada di depan sudut siku-siku berarti ini adalah sebagai sisi miring. Dan 4 akar 3-nya adalah sisi samping. Nah, kunci pengerjaannya sebetulnya cukup kita lihat apa sih yang mau diminta. Kemudian apa sih yang sudah diketahui panjang sisinya. Nah, kalau kita lihat yang mau diminta adalah sisi depan, yaitu tinggi pohon. Yang sudah diketahui adalah samping, yaitu jarak 4 akar 3. Maka perbandingan trigonometri yang ada sisi depan dengan sisi samping adalah nilai dari tan. Maka nanti perbandingan trigonometri yang kita gunakan adalah sudut tan. Sekarang tinggal dilihat, sudutnya sudah ada di soal, yaitu tan 30 derajat. Depan per samping, depannya belum ada, maka kita tulis dalam bentuk X. Sampingnya sudah ada 4 akar 3. Nilai tan 30 ini sudah harus diingat ya, sudut istimewa. Nanti kalau sudah ingat, angkanya tinggal dimasukkan, yaitu 1/3 akar 3. Kita kan mau mencari X-nya. Karena pecahan dengan sama dengan, konsepnya bisa dikali silang. Berarti kita peroleh nilai X-nya sama dengan 1/3 akar 3 dikali 4 akar 3. Nah, untuk bentuk seperti ini, cara menghitungnya, akarnya ini kan sama kalau kita kali. Kalau dikali akarnya sama-sama akar 3, maka akarnya kita hapus. Berarti nilai X bisa kita tulis 4 dikali 3. Akarnya kita hapus. Penyebutnya adalah 3, maka kita bagi dengan 3. Atas bawah ada yang sama, boleh dicoret. Maka kita peroleh tingginya adalah 4. Nah, namun sampai sini belum selesai. Karena 4 meter itu baru dari tinggi orangnya sampai dengan puncak. Nah, sedangkan tinggi si siswa 1,6 ini belum kita hitung, maka harus kita gabung dengan tinggi siswa, yaitu 1,6. Sehingga total tinggi pohon tersebut adalah 4 ditambah 1,6. Kita peroleh 5,6 meter. Oke, untuk nomor 1 kita ambil 4,6 meter. Untuk contoh yang kedua, seekor kelinci berada di lubang tanah. Oke, mungkin pertama ini adalah tanahnya dan ini adalah kelinci. Nah, kemudian sudut yang dibentuk adalah 60 derajat.
Jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter. Nah, ini kan burung elangnya adanya di atas karena dia posisinya sedang terbang. Jaraknya 18 meter. Yang diminta, maka berapakah tinggi elang dari atas tanah? Nah, sekarang yang mau kita cari adalah yang ini. Kalau kita lihat, konsepnya sama. Kita butuh apa sih yang diketahui dan apa sih yang ditanya. Yang ditanya adalah jarak elang dengan tanah. Dan yang diketahui adalah 18 meter, yaitu jarak kelinci dengan elang. Kalau kita ambil sudutnya 60 derajat, berarti tarik garis lurus. Nah, kalau garis lurus dari sebuah sudut, jangan lupa sebagai sisi depan. Kemudian kalau berada di hadapan sudut siku-siku, ini jangan lupa sebagai sisi miring. Dan sisanya sebagai sisi samping. Karena yang ditanya dan diketahui adalah depan dengan miring, perbandingan trigonometri untuk depan dan miring adalah sin. Maka nilainya kita masukkan sin, maka lihat sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Kalau sudah lihat depannya adalah X, untuk sisi miringnya adalah 18 dan nilai sin 60 1/2 akar 3. Ini lihat tabel sudut istimewa pertemuan sebelumnya. Kalau sudah nanti angkanya tinggal dimasukkan. Nah, ini konsepnya sama, mau mencari nilai X, bisa kita pindahkan. Maka kita peroleh untuk nilai X-nya adalah 1/2 akar 3 kita kali dengan 18. 18 2 coret dapat 9. 9 kali 1 9, 9 kali akar 3 gabung jadi 9 akar 3. Untuk contoh ketiga, sebuah gedung yang tingginya 50 meter. Oke, mungkin gedungnya kita coba ilustrasikan dulu. Ini tingginya adalah 50 meter. Terdapat sebuah bola di dekat gedung, berarti bolanya kan pasti di tanah. Ini bolanya. Dengan sudut elevasi 30 derajat. Oke. Yang diminta, maka jarak bola ke dasar gedung. Dari bola ke dasar gedung. Nah, ini yang mau kita cari. Kalau dari sudut 30 derajat, lihat yang ditarik garis lurus dari sudut, berarti kan sebagai sisi depan. Di depan sudut siku-siku, berarti sebagai sisi miring. Dan nilai X sisanya, yaitu sebagai sisi samping. Nah, yang ditanya yang diketahui depan dan samping. Maka perbandingan trigonometri yang bisa kita gunakan kalau depan dengan samping adalah nilai dari tan. Sudutnya 30 derajat. Kalau sudah, depannya kita masukkan, sudah ada nilainya, yaitu 50. Untuk samping, sampingnya yang mau kita cari, dan sudut tan 30 derajat dapat 1/3 akar 3. Atau kalau 1 dikali akar 3 kan akar 3. Jadi bisa kita tulis akar 3/3. Kalau bentukan seperti ini, kita kan pindah ruaskan biasanya nilai X. Berarti nanti dapat bentukannya kayak gini ya. 50 sama dengan akar 3/3 dikali dengan X. Tapi yang mau kita cari adalah nilai X. Berarti yang akar 3/3 ini harus kita pindahkan ke samping. Sehingga nanti kita peroleh bentukannya 50. Konsepnya jangan sampai lupa. Kalau pecahan pindah ruas jadi dibalik. Maka 3/akar 3 sama dengan X. Nah, kalau ada bentuk akar di bawah, untuk mudah memahaminya, ingat aja akarnya pindah ke atas. Jadi sekarang akar 3-nya di atas dan akar yang di bawah dihapus. Jadi sekali lagi ya, kalau ada penyebut akar atau akarnya di bawah, akarnya pindahkan ke atas dan yang di bawah akarnya dihapus. Jadi cukup tulis 3 saja. Nah, jika sudah seperti ini kan bisa disederhanakan. Karena atas bawah ada yang sama, bisa kita coret. Jadi kita peroleh nilai X-nya adalah 50 akar 3. Untuk contoh terakhir, yang diminta tentukanlah nilai X. Nah, kalau bentukan seperti ini tahapannya sama.
jika kita lihat sudut yang diketahui adalah 45 derajat, maka ambil perbandingannya dari sudut tersebut. Berarti kalau kita tarik garis lurus, ini adalah sebagai sisi depannya, di depan sudut siku-siku, maka ini sebagai sisi miringnya, dan sisanya sebagai sisi samping. Nah, lihat yang ditanya dan yang diketahui. Yang ditanya adalah miring, dengan yang diketahui adalah sisi samping. Samping miring. Karena samping miring, berarti perbandingan yang digunakan adalah cos. Masukkan sudutnya 45 derajat. Sisi sampingnya sudah ada 8/2. Sisi miringnya yang mau kita cari yaitu X. Cos 45. Cos 45 1/2 akar 2. Nah, ini tahapannya sama. X-nya kita pindah ruaskan dulu. Berarti 8/2 dikali 8/2 sama dengan akar 2/2 dikali dengan X. Nah, jika kita mau mencari X-nya, berarti kita pindah ruaskan. Konsepnya sama seperti yang tadi. Jangan lupa akarnya dibalik, jadi 2/2. Nah, ketika sudah sampai bentuk yang ini, akar kan di bawah nih, pindahin ke atas. Jadi 8/2, akarnya ke atas, maka kita ambil akar 2. Yang di bawah akarnya dihapus, maka jadi 2 saja. Nilainya sama dengan X. Nah, untuk proses perhitungannya, 2 kan sama, kita coret. Akar 2 dikali akar 2, konsepnya seperti yang tadi. Jika perkalian akar bentuk yang sama, maka akarnya dihapus, maka cukup kita tulis dengan 2 saja. Maka kita peroleh nilai X-nya adalah 16.